Hai teman, selamat datang di channel Boy Love Story TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Boy Love Story TV. Inilah kisah Tio dan Fauzi part 2. Berawal dari teman, berakhir dengan penyesalan. Yo, apa benar pikiran gue selama ini? Lu suka ya sama Fauzi? Tanya dia nih. Tio, lu gak usah malu sama gue. Gue gak peduli siapa lu. Lu mau suka sama cewek atau sama cowok, gue tetap selalu ada di samping lu. Dan gue bakal selalu jadi temen lu. Lu tahu kan kalau kita sahabat. Jadi lu gak usah sungkan sama gue, ya. Lanjut Denny menenangkan Tio. Iya, sebenarnya gue suka sama Fauzi. Gue cinta sama Fauzi dari awal kita ketemu. Jawab Tio. Ya udah, jika memang itu yang lu rasain, gue hargai. Dan gue gak bakal kasih tahu Fauzi tentang semuanya. Janji Denny. Makasih ya Den, lu udah banyak membantu gue. Lu udah mau jaga rahasia gue. Lu juga masih mau berteman sama gue setelah lu tahu gue sakit kanker. Dan lu juga masih bersedia jadi sahabat gue setelah lu tahu kalau gue gay. Ucap Tio ke Denny sambil berpelukan. Ya, sama-sama. Ya udah, sekarang lu harus semangat buat sembuh. Lu harus berjuang demi keluarga lu, demi gue, demi Fauzi, ucap Denny. Singkat cerita, setelah sehari semalam Tio dirawat, Tio akhirnya minta pulang ke dokter. Ya, walaupun belum dibolehkan karena Tio diharuskan kemoterapi untuk pengobatan sakitnya, tapi Tio menolak untuk kemo. Karena kemo memerlukan biaya yang mahal dan tabungannya selama kerja mau dipakai buat keluarganya di kampung. Akhirnya Tio pulang diantar Denny sampai ke kontrakannya. Dan di sana ada Fauzi dan ceweknya yang mau berangkat kerja. Loh, itu Tio sama Denny. Kata ceweknya Fauzi. Tio, lu dari mana aja? Kok lu gak pulang dari kemarin? Gue telepon juga gak aktif, tanya Fauzi. Iya, maaf. Gue habis dari rumah sakit. Asam lambung gue kambuh. Terus HP gue juga lowbat. Jadi gak bisa ngasih kabar, jawab Tio. Hah? Lu dirawat? Kok lu gak ngabarin gue? Tanya Fauzi. Udahlah, kan sekarang Tio udah pulang dan dia juga udah sehat, jadi gak usah diributin. Bukannya lu berdua mau kerja, buruan gih berangkat, tar telat loh, sahut Denny. Ya udah, gue berangkat kerja dulu ya. Kalau lu butuh sesuatu, chat gue aja ya yuk, ucap Fauzi. Iya, ya udah gih berangkat, jawab Tio. Setelah Tio pulang dari rumah sakit, Tio masih belum bisa masuk kerja selama 3 hari. Dan dari situ Fauzi kembali memperhatikannya seperti dulu lagi. Ya, walaupun perhatiannya harus terbagi dengan ceweknya, tapi Tio merasa bersyukur karena sudah diperhatiin sama seperti Fauzi perhatiin ceweknya. Beberapa bulan setelah itu, Denny ngajak Tio dan Fauzi nonton.
karena Denny tahu film favorit Tio sudah tayang, yaitu edisi Marvel. Tapi Tio merasa gak enak badan karena sudah telat minum obat selama 3 minggu. Dan akhirnya mereka pun gagal nonton. Tapi karena pas saat Denny ngajak nonton ada ceweknya Fauzi, malah ceweknya Fauzi yang ribut minta nonton. Akhirnya Fauzi dan ceweknya nonton berdua tanpa Tio dan Denny. Karena gak ikut nonton, mereka hanya ngobrol masalah kesehatan dan perasaan Tio ke Fauzi. Gimana kondisi lu, Yok? Apa yang lu rasain? Tanya Denny. Gue ngerasa umur gue udah gak lama lagi, Den. Badan gue udah gak enak banget. Apalagi gue udah telat minum obat 3 minggu. Jawab Tio. Lah kok bisa? Lu telat minum obat? Apa lu gak ada duit buat nebus obat? Tanya Denny. Kalau duit ada, Den. Tapi duit gue pinjemin Fauzi. Dia beli motor tapi duitnya kurang. Akhirnya gue pinjemin duit gue. Jawab Tio. Lu gak bisa gitu dong, Yok. Lu rela ngorbanin diri lu sendiri hanya karena Fauzi pengen beli motor. Jawab Denny kesal. Ya gue tahu, Den. Tapi motor Fauzi kan sering rusak. Karena itu juga dia sering berantem sama ceweknya gara-gara sering telat jemput. Jawab Tio. Ya itu sih bukan urusan lu. Lu mikir dong, Yo, sama kondisi lu. Lu dulu disuruh kemo gak mau, katanya gak ada biaya. Dan sekarang lu rela telat minum obat gara-gara duit lu pinjemin ke Fauzi. Ucap Denny kesal. Gue tahu, Yo, lu suka sama Fauzi, lu cinta sama Fauzi. Tapi gak gini-gini juga, Yo. Lanjut Denny memarahi Tio. Tio hanya bisa terdiam ketika Denny ngomong seperti itu. Karena bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya Denny pun kesal dan pulang tanpa pamit. Dan setelah sekian lama Tio tidak curhat ke teman setianya yaitu buku diary, akhirnya Tio curhat tentang apa yang diderita dan dialaminya saat ini. Tapi belum sempat menulis tentang sakitnya, Tio baru ingat kalau Tio punya hutang token listrik yang semalam dibeli. Karena kenal, jadi semalam beli tokennya cuma lewat telepon. Lalu Tio buru-buru ke outlet temannya. Sepanjang perjalanan ke outlet, Tio merasa ada yang lupa. Tapi apa? Setelah selesai bayar listrik, Tio baru sadar bahwa dia lupa menyimpan buku diary-nya. Di situ Tio langsung buru-buru pulang. Karena Tio takut isi bukunya dibaca Fauzi dan ceweknya. Dan setelah Tio tiba di kontrakan, apa yang Tio takutkan benar-benar terjadi. Fauzi dan ceweknya sedang membaca buku diary itu. Lalu Tio buru-buru merebut buku diary-nya yang dipegang Fauzi. Apaan sih lu? Gak sopan amat, buka privasi orang? Tanya Tio sambil merebut bukunya. Tuh kan, benar kecurigaan saya selama ini. Kalau Tio itu gay, ucap ceweknya Fauzi. Lalu tanpa basa-basi, Fauzi langsung narik baju Tio, terus nonjok muka dan perutnya. Karena dia marah mengetahui bahwa Tio gay dan suka sama Fauzi. Tio, jadi selama ini gue udah salah menilai lo. Lu bilang ke gue, ternyata lu ada maksud tertentu sama gue. Mau ngelak apa lagi lu? Hah? Ucap Fauzi sambil nunjukin Tio. Lu tahu kan
kalau gue jijik sama dia. Gue gak peduli itu siapa. Gue tetap jijik sama homo. Kan gue udah pernah bilang sama lo kalau gue paling anti sama homo. Hah? Tahu kan lo? Gue anti dan jijik karena gitu nular. Lanjut Fauzi dengan marahnya. Iya tak tahu gue salah. Tapi kan gue gak pernah ngapa-ngapain lu. Sahut Tio. Iya, sekarang belum. Tapi nanti lu pasti bakal macem-macem sama gue. Kalau ada kesempatan, pasti lu bakal ngapa-ngapain gue. Sahut Fauzi dengan marah. Udah, usir aja Tio dari sini. Dari awal saya tahu dia. Saya udah feeling kalau dia itu gay. Ucap ceweknya Fauzi. Setelah babak belur, Tio dipukuli, lalu Fauzi mengusir Tio. Semua baju dan barang-barangnya dikeluarkan dari lemari. Gue gak mau tahu. Sekarang lu pergi dari sini dan jangan pernah muncul lagi dalam kehidupan gue, kata Fauzi. Lalu Tio membereskan baju-bajunya yang sudah berantakan dan pergi dari kontrakan Fauzi. Niat hati Tio ingin ke kontrakan Denny untuk meminta pertolongan, tapi Denny gak ada. Akhirnya Tio ke kosan Tommy. Ketika sampai di sana, Tommy kaget melihat kondisi Tio yang babak belur. Tio banyak ngeluarin darah dari hidung gara-gara tonjokan dari Fauzi. Tolong gue, Tom, ucap Tio sambil mengetuk pintu Tommy. Iya, Sia. Ya Allah, Tio, lu kenapa? Ya, Tio, sadar ya, lu kenapa? Tanya Tommy kaget. Tio pun pingsan di pelukan Tommy. Lalu Tommy menelpon Udin dan Denny agar bisa bantu bawa Tio ke rumah sakit. Tapi Denny tidak bisa dihubungi. Singkat cerita, Tio sadar dan sudah berada di rumah sakit. Yo, lu kenapa sih? Kok bisa babak belur kayak gitu? Tanya Udin. Iya yo, siapa yang mukulin lu? Sahut Tommy. Enggak kok, hanya salah paham aja. Lagian ini salah gue juga. Udahlah, gak usah dibahas, jawab Tio. Tapi yo, ini udah kriminal. Kita harus laporin ke polisi, sahut Udin. Udahlah, gak usah. Lagian gue baik-baik aja kan. Makasih ya Tom, Din, udah nolongin gue, jawab Tio. Keesokan harinya, Denny ke kontrakan Fauzi mencari Tio, berniat memberikan obat kankernya yang dia tebus dengan duitnya. Yo, Tio, yo, kok gak ada jawaban sih? Zi, Fauzi, panggil Denny. Ya bentar, gue lagi mandi, jawab Fauzi. Oh, elu Den, ada apa? Pagi-pagi udah kesini aja, tanya Fauzi. Enggak, Tio mana? Kok gak ada? Apa dia udah berangkat kerja? Tapi kok pagi amat dia berangkat kerjanya, jawab Denny. Oh, lu nyari homo sialan itu? Udah gue usir semalam. Gue juga udah tonjokin dia biar kapok. Biar gak ganggu hidup gue lagi, jawab Fauzi sinis. Apa lu bilang sih? Tega lu ya sama teman sendiri, sahut Denny emosi. Eits, kenapa lu marah? Jangan-jangan lu juga udah jadi homo kayak Tio, tanya Fauzi. Jangan asal ngomong lu sih. Lu mikir gak? Tio itu teman kita.
Apapun statusnya, dia tetap sahabat kita, jawab Denny sambil nonjok Fauzi. Gue jijik punya teman gay kayak dia, sahut Fauzi. Apa lu bilang jijik? Emang lu diapain sama Tio? Hah? Tanya Denny. Di tengah perdebatan mereka, Denny memperlihatkan sebuah amplop yang isinya hasil CT scan penyakitnya Tio yang lupa dibawa dan masih berada di atas lemari. Denny tahu karena memang dia yang menyimpan hasil CT scan itu. Nih, lu baca, asal lu tahu ya. Selama ini Tio sedang sakit parah. Tio sakit kanker darah stadium 3 dan dokter bilang ke gue bahwa hidupnya gak lama lagi. Asal lu tahu sih, dia sakit parah kayak gini masih mikirin kita sebagai teman, terutama lu. Dia gak mau di kemo karena biaya yang mahal. Dan lu tahu, dia sudah telat minum obat 3 minggu gara-gara duitnya lu pinjem buat beli motor lu. Kalau lu gak percaya, nih obat yang gue tebus buat Tio. Sekarang terserah lu mau kayak gimana. Yang jelas, gue nyesel punya temen kayak lu. Oh iya, satu lagi, homo itu gak nular. Kalau memang lu merasa tertular, itu karena diri lu sendiri yang mau. Mungkin memang lu juga homo, kata Denny menjelaskan. Lalu Denny pergi dan mencari Tio. Denny sempat kebingungan karena biasanya kalau ada apa-apa Tio selalu menghubungi Denny. Tapi kenapa ini enggak? Akhirnya Denny menghubungi dan minta bantuan. Udah mau gue repotin selama ini, jawab Tio lemah. Lalu Denny pun ditarik keluar oleh Udin dan Tommy. Mereka menanyakan yang sebenarnya terjadi dengan Tio. Setelah beberapa lama mereka ngobrol, mereka pun masuk. Denny, Tommy, Udin, sekali lagi terima kasih ya karena kalian sudah baik banget sama gue. Oh iya, gue minta maaf ya jika selama kita berteman gue banyak salah sama kalian, ucap Tio buat ketiga sahabatnya. Yo, jangan ngomong kayak gitu. Kita juga minta maaf jika kita bertiga banyak salah ke lu. Lu harus semangat ya Yo, demi kita, jawab Tommy. Udah Yo, lu istirahat, jangan banyak bicara dulu. Lu kan masih lemah, suruh Udin. Waktu terus berjalan dan malam pun tiba. Lalu Tio meminta Denny untuk membawanya ke taman rumah sakit karena Tio kepingin melihat indahnya malam yang cerah bertabur bintang. Lalu Denny membawa Tio ke taman. Setibanya di taman, tapi Tio meminta tinggalin. Den,
Tolong tinggalin gue sebentar ya, pinta Tio ke Denny. Tapi yuk, jawab Denny. Gak apa-apa, sebentar aja kok, jawab Tio. Ya Allah, jika memang umurku tidak panjang lagi, saya harap di sisa umurku ini saya bisa minta maaf, memeluk dan tidur di pundaknya Fauzi, walaupun hanya sedetik saja, untuk yang terakhir kalinya. Doa Tio sambil melihat bintang di langit. Doa terkabul, suara Fauzi. Tio kaget karena Tio dipeluk dari belakang oleh Fauzi. Lalu Fauzi duduk di samping Tio. Tio, gue minta maaf ya, karena gue sudah jahat ke lu. Sudah mukulin lu sampai lu kayak gini. Gue minta maaf ya yuk, ucap Fauzi sambil memeluk Tio. Boleh kok yuk, kalau lu mau tidur di pundak gue. Sini. Si, gue harap lu mau maafin gue karena gue suka sama lu. Gue minta maaf karena gue gak bisa ngendaliin hati dan pikiran gue. Si, terima kasih ya, karena sudah ngebolehin gue tidur di pundak lu. Dan lu juga mau memeluk gue untuk terakhir kalinya, ucap Tio lirih. Tanpa disadari, Tio mengeluarkan darah segar dari hidung dan menetes mengenai tangan Fauzi. Sontak Fauzi kaget dan menangis ketika tahu bahwa ada darah keluar dari hidungnya Tio. Dan ketika Fauzi mengecek, Tio sudah terkulai lemas di pelukannya dan meninggalkan Fauzi beserta sahabat-sahabatnya untuk selamanya. Dan mereka merasa terpukul atas kepergian Tio, terutama Fauzi. Yuk, Tio, yuk bangun yuk. Tio, bangun yuk. Tio, bangun yuk. Maafin gue yuk. Tio bangun. Maafin gue karena udah nyanyain hidup bareng bersama lu. Tio bangun. Tio bangun. Tamat. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dan video dari Boy Love Story TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sekali lagi. See you next story. Bye.